Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau berbagi terkait dengan banyaknya upaya-upaya penipuan yang mengincar akun kita gitu. Pagi ini saya mendapatkan beberapa SMS dan WA terkait dengan akunnya dibajak ya atau dihack orang gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Pada saat sekarang ini kita memang perlu ekstra hati-hati gitu. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di luar sana, bagaimana dia meraup keuntungan di tengah pandemi Covid yang memang kehidupan serba susah saat ini. Jadi upaya-upaya penipuan itu sangat-sangat rentan dan sangat-sangat mungkin terjadi saat ini, dan pemanfaatan media sosial ini sangat-sangat menjadi perhatian kita bersama. Jadi upaya-upaya penipuan yang dilakukan saat ini rata-rata banyak memanfaatkan media sosial. Apakah itu Facebook, apa itu WhatsApp, apakah itu Twitter, dan lain sebagainya. Lalu kalau di Facebook dia memanfaatkan fasilitas Messenger via Facebook gitu, aplikasi chattingnya Facebook. Nah ini kita juga hati-hati gitu. Nah yang paling banyak digunakan saat ini ya tiga ini tuh. Yang pertama Facebook, yang kedua WhatsApp, yang ketiga email. Jadi, 3 akun ini sepertinya menjadi incaran dari para, penipu-penipu di luar sana dan maka kita selaku pengguna dari aplikasi ini mesti ekstra hati-hati bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di, aplikasi media sosial ini. Yang paling, banyak digunakan oleh para penipu di luar sana untuk bisa menipu itu adalah dengan memanfaatkan fitur OTP, one time password yang dikirim melalui SMS. Ini adalah salah satu fitur sebenarnya sangat canggih dari aplikasi-aplikasi yang digunakan, apakah itu berbasis web ataukah berbasis Android. Tujuannya adalah memastikan bahwa yang menggunakan aplikasi tersebut adalah orang yang benar. Jadi OTP itu maksudnya benar, tapi di saat orang lain yang menggunakan, orang tidak bertanggung jawab menggunakan, dia menjadi wadah untuk melakukan penipuan. Nanti kita jelaskan bagaimana OTP itu bisa menjadi penipu dan menjadi apa, media untuk menipu gitu. Dan itu yang banyak terjadi kenapa akun WhatsApp kita diambil alih oleh orang lain gitu. Atau yang kemarin ini yang paling heboh adalah masalah akun di aplikasi My Telkomsel misalnya. Orang bisa masuk ke aplikasi My Telkomsel dan menggunakan seluruh apa, apa namanya ya, apa itu transfer, ambil pulsa dan sebagainya itu. Itu karena memanfaatkan fitur OTP ini gitu. Maksudnya baik, tapi di saat ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakannya, dia bisa menjadi alat untuk menipu. Lalu yang biasa melalui email adalah melalui yang kita sebut dengan phishing. Phishing ini kategori dari social engineering. Social engineering ini adalah upaya-upaya penipuan yang memanfaatkan, kalau saya bilang adalah emosi dari orangnya. Jadi bukan, di sisi teknologinya kita sudah serba canggih, semua sudah hebat, semua sudah bagus. Tapi ada satu sisi kemanusiaan kita yang disentuhnya. Inilah social engineering. Biasanya social engineering ini, mengirim kita email dan mengatakan bahwa kita mendapat hadiah jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, atau dia menyatakan bahwa akun, internet banking kita sedang bermasalah, dia butuh data gitu kan. Atau bisa juga dia menakut-nakuti kita gitu, bahwa akan terjadi sesuatu kalau dia tidak mengirimkan ini, mengirimkan data yang dia minta. Jadi social engineering ini lebih kepada, psikologi kita yang dia serang gitu. Jadi dari sisi teknologinya kita sudah baik, tapi terkadang kita biasa terbawa emosi gitu. Misalnya tiba-tiba kita dapat, SMS atau dapat email atau dapat, via WA bahwa kita, beruntung hari ini mendapat, hadiah 75 juta gitu. Jadi harus segera diurus, kalau tidak diurus nanti akan, hilang, kesempatannya terbatas. Nah, karena kita ingin dapat itu dan, merasa kita menang, akhirnya kita urus dan dia minta ini, minta itu gitu kan. Nah, ini yang berbahayanya gitu. Lalu bagaimana sebenarnya proses ini terjadi? Nah, pagi ini, beberapa dari, dari kolega kita misalnya menyatakan bahwa akun WhatsApp-nya diambil alih oleh orang lain. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, beberapa itu adalah memanfaatkan yang namanya one time password, mungkin kita lihat, beberapa definisi ya ini. Ini saya ambil di website paper.id gitu. Ini contoh, OTP ya. OTP itu hampir semua aplikasi menggunakan. Nah, ini semua aplikasi hampir menggunakan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan pengguna dari masalah seperti pencurian dan penyalahgunaan akun. Nah, tujuannya itu, tapi di saat orang lain menggunakan dengan tidak baik dan kita tertipu,
maka akun kita diambil alih. Biasanya OTP itu 4 hingga 6 digit yang akan dikirim via email atau via WA. Nah, ini hati-hati begitu ada permintaan password yang ada 4 atau 6 digit yang masuk ke WA kita atau SMS kita dan kita tidak pernah meminta itu, maka jangan sesekali dikirimkan. Karena di saat itu sebenarnya ada orang pihak ketiga yang berniat tidak baik ke kita. Ini yang penting ya, sekali lagi jangan kalau ada pesan-pesan yang meminta password sandi yang terdiri 4 atau 6 digit ke email kita, ke pesan SMS kita atau ke WA kita yang kita tidak pernah minta. Jangan pernah sekali mengirimkannya, karena disitulah orang itu beraksi. Di saat yang sama di belakang sana, di jauh di tempat entah di mana mereka sedang melakukan reset password. Misalnya, karena begitu reset password dia menggunakan akun kita, maka konfirmasi OTP itu masuk ke kita gitu. Dan kita diminta mengirimkan ke dia. Kode itu yang dia minta ke kita gitu. Dan lain sebagainya gitu. Teknik-teknik di belakang layar tadi itu gitu. Jadi hati-hati kita kalau seandainya menerima permintaan sandi 4 atau 6 digit ini. Itulah sandi OTP yang dibutuhkan orang untuk masuk ke akunnya. Nah, di luar sana dia sedang berusaha untuk masuk ke akun kita dan berpura-pura menjadi kita dan melakukan reset password misalnya. Atau melakukan transaksi e-banking misalnya dan butuh OTP ini. Maka inilah yang harus kita hati-hati. Jangan pernah mengirim. Karena begitu dikirim, di saat itulah akun kita dibobol orang. Banyak modelnya tentang OTP ini. Yang penting di sini adalah OTP itu digunakan satu kali. Jadi namanya karena dia one time password, dia mencegah hanya untuk satu kali transaksi. Begitu juga kita di internet banking, misalnya kita mau mentransfer dan lain sebagainya, ada yang mengirim password ke kita via SMS dan itu hanya dipakai untuk satu kali, digunakan untuk satu kali. Ada juga yang menggunakan waktu dan atau dalam hanya beberapa waktu ya, ditentukan misalnya hanya bisa menggunakan 2 jam dari sekarang dan seterusnya atau 3 menit dari sekarang. Lalu apa yang terjadi dengan WhatsApp? Nah, ini kita mau lihat yang terjadi dengan WhatsApp. Kenapa akun kita dibajak, akun WhatsApp kita dibajak? Karena biasanya tiba-tiba kita mendapat permintaan verifikasi akun. Yang itu yang disebut dengan OTP tadi, one time password. Tiba-tiba kita muncul di WA kita permintaan verifikasi yang terdiri dari 6 digit tadi. Nah, 6 digit tadi itu yang digunakan untuk memverifikasi nomor handphone kita gitu. Nah, sebenarnya yang memverifikasi itu bukan kita gitu. Jadi sewaktu si maling, si penipu, dia akan menipu kita, dia sudah tahu nomor kita gitu. Dia sudah tahu nomor kita. Dia misalnya melakukan proses namanya verifikasi akun di WA-nya atau dia pertama kali menggunakan WA, WhatsApp gitu kan. Waktu pertama kali menggunakan WhatsApp, dia akan memasukkan nomor. Waktu masukkan nomor itulah dia gunakan nomor kita gitu. Waktu dia membuat akun WhatsApp, dia masukkan nomor kita. Atau waktu dia memverifikasi nomor di WhatsApp-nya, dia masukkan nomor kita. Gitu. Begitu dia memasukkan nomor kita, WhatsApp otomatis akan melakukan verifikasi. Nah, waktu WhatsApp memverifikasi, terkirimlah OTP yang 6 digit itu ke nomor kita gitu. Nah, sebelum dia mengklik proses pengiriman ke nomor kita itu, dia me-WA kita terlebih dulu. Mungkin misalnya kita mendapatkan hadiah puluhan juta gitu. Maka dia akan beritahu untuk amannya transaksi pengiriman pentransferan ini, kami akan mengirim kode 6 digit rahasia gitu. Padahal kode digit yang tadi itu adalah OTP tadi itu gitu. Atau dia menyatakan bahwa dia perlu memverifikasi akun kita dengan mengirimkan nomor 6 digit. Padahal yang 6 digit itu yang dikirim adalah oleh aplikasi kita, bukan dia gitu. Nah, misalnya kita tonton video memverifikasi nomor dari WhatsApp ini. To use WhatsApp, you must first verify your phone number. Here's how to get started. Open WhatsApp. Review the privacy policy and terms of service pages. Tap Agree and Continue to accept the terms of service. Enter your country code and phone number. Tap Next. Confirm the phone number entered is correct and tap OK. If the phone number is incorrect, tap Edit and re-enter your phone number. Enter the verification code you received.
Ini saya perbesar saja. Nah, begitu dia sudah masukkan nomor kita, jadi waktu dia bikin akun WA itu, dia masukkan nomor kita gitu, yang kita sudah oke. Nah, begitu akan muncul 6 digit kode ini akan masuk ke email kita, ke WA kita gitu. Akan otomatis. Jadi yang mengirimkan OTP itu adalah aplikasi dari WA-nya gitu. Tapi sebelum pas si penipu sebelum menekan tombol untuk mengirim ini, dia sudah me-WA kita duluan. Dia me-WA kita duluan bahwa kita mendapat hadiah, dia butuh kode transaksi, atau dia menyatakan bahwa kita tidak akan dikirimkan hadiahnya kalau tidak mengirimkan kode transaksi. Nah, dia sudah mengirimkan terlebih dulu pesan bahwa dia akan mengirimkan kode 6 digit kode rahasia. Nah, begitu kita sudah baca, misalnya kita terima, oke siap, saya tunggu misalnya. Nah, itu dia sudah bersenang hati itu. Begitu kita menyatakan menunggu itu, dia kliklah ini. Begitu dia klik, maka otomatis memang WA ini akan mengirim pesan OTP tadi ke nomor kita gitu. Karena waktu dia bikin itu dia pakai akun kita gitu. Nah, nomor itulah yang kita berikan ke dia. Begitu dia sudah dapat nomor OTP itu, maka dia bisalah membuat akun WhatsApp atas nama kita. Itu kalau dia bikin baru. Tentu kita belum banyak teman misalnya, tapi kalau dia bikin baru tentu dia akan bisa di WA itu pertama kali kita akan mencari teman-teman yang ada di akun kita. Maka dia bisa menghubungi siapa saja atas nama kita. Nah, hal yang sama adalah sewaktu dia melakukan di akun WA itu adalah untuk memverifikasi nomor. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, inilah model-model yang disebut dengan social engineering. Kita tertipu dengan teknologi yang ada gitu. Hal yang sama terjadi di aplikasi Telkomsel waktu itu gitu. Beberapa teman tiba-tiba pulsanya habis atau tiba-tiba tunggakannya bayarnya lebih karena dia membeli ini beli itu gitu. Karena yang masuk ke akun Telkomselnya itu bukan dia. Dari mana dia dapat bisa akses itu? Ya seperti ini, dia masuk ke OTP ini ke fitur misalnya reset password atau fitur apapun yang ada di aplikasi kita, dan aplikasi itu yang mengirim kode one time password ke kita gitu. Nah, ini yang digunakan oleh si pencuri di luar sana. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa terhindar dari itu? Jadi kalau sudah terjadi seperti ini dan akun itu memang kita, maka cara yang paling mudah memang kita reset juga password kita gitu. Maka otomatis ke kita perginya. Atau kita install ulang misalnya. Maka verifikasi itu pasti kita lagi. Karena nomor itu memang di kita gitu. Dan one time password ini hanya berlaku satu kali biasanya kan. Tapi begitu dia sudah masuk, dia akan kuras semua fitur-fitur yang mungkin bisa dilakukan. Nah, ini salah satu yang mungkin dialami oleh teman-teman yang lain terkait dengan via SMS penipuan-penipuan or ini. tap Call Me to receive an automated phone call with the code instead. Ini kodenya Please acak. don't guess the code, or you'll be temporarily locked out from requesting a new code. Oke, saya rasa demikian. Jadi mari kita sama-sama menjaga akun kita agar terhindar dari yang namanya penipuan melalui yang disebut dengan one time password. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.